Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Hilmi. Saya Muhammad Nafian. Hai, saya Muhammad Ilmi Abdullah Effendi. Nama saya Naraswastika Kendra. Nama saya Muhammad Nasrullah Ilmi. Nama saya Nabila Anjali. Menurut saya, pentingnya organisasi adalah dapat melatih rasa solidaritas kita. Karena di dalam organisasi, kita dilatih untuk bekerja sama sebagai tim untuk mencapai tujuan yang sama. Lah, hal inilah yang melatih rasa solidaritas kita. Apa sih manfaat dari organisasi? Manfaat organisasi sendiri menurut saya yakni mengasah dan menambah wawasan dalam public speaking. Karena public speaking sendiri dalam organisasi tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menunjang keberlangsungan organisasi tersebut. Manfaat organisasi menurut saya yaitu untuk meningkatkan sikap tanggung jawab. Dengan adanya sikap tanggung jawab, seorang akan lebih dihargai oleh orang lain. Karena dalam sikap tanggung jawab, ia tidak akan melalaikan tugasnya dan tidak akan bertanggung jawab jika ia melakukan kesalahan, dan tentu akan lebih dipercaya di lingkup manapun, salah satunya organisasi. Manfaat organisasi bagi saya adalah untuk menambahkan relasi. Menurut George Hillary, relasi adalah sekelompok orang yang tinggal di dalam suatu daerah dan mereka menjalin hubungan interaksi antara satu sama lain dan mereka saling mengenal. Relasi juga merupakan sebuah ide atau masukan dari sesama anggota kelompok. Manfaat berorganisasi menurut saya yakni menambah percaya diri. Karena dengan berorganisasi kita dituntut untuk mampu berargumen hingga berinteraksi secara aktif. Sehingga tanpa kita sadari rasa percaya diri akan timbul dalam diri sendiri. Manfaat organisasi menurut saya yaitu meningkatkan pola pikir untuk menyelesaikan suatu masalah, yaitu seperti kita mengubah cara pola pikir kita. Impian saya adalah menjadi manusia yang berguna bagi manusia yang lainnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi sesamanya. Impian saya yaitu saya dulu mempunyai impian sampai sekarang. Saya mempunyai impian yaitu saya ingin datang dan berkunjung ke salah satu negara, yaitu negara Korea Selatan, yang dimana di Korea Selatan itu terdapat banyak sekali idol-idol yang saya ingin temui. Jadi saya ingin sekali ke negara tersebut, mungkin bisa untuk mencari jodoh. Terus impian saya yang terpenting adalah saya ingin sekali membahagiakan kedua orang tua saya. Selagi saya mampu, selagi saya bisa, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya agar orang tua saya juga bangga kepada saya. Impian saya berubah-ubah setiap waktu. Waktu kecil saya ingin menjadi pilot. Waktu saya MTS MA di pesantren saya ingin menjadi pendakwah. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, saat sudah beranjak kuliah, impian saya berubah. Saya ingin membuka bisnis apapun itu. Lalu saya merasa bingung, sebenarnya apa sih yang saya mau? Saya merasa terpuruk dengan kehilangan impian saya satu persatu. Tetapi di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Saya tetap yakin saya bisa mencapai semua impian saya.
dan yang pasti khairunas anfa'uhum linnas. Impian saya adalah memiliki kehidupan yang adil dan sejahtera. Artinya bagaimana? Pada era sekarang ini banyak seseorang yang dimiliki kelebihan dalam rezeki, namun mereka memiliki kehidupan yang kurang layak, seperti mereka mendapatkan sakit atau mereka diberi cobaan berupa ujian, keluarga mereka kurang dapat bersatu. Impian saya saat ini ingin menjadi penyu. Eits, jangan salah. Penyu terdiri dari dua kata. Yang pertama yakni pengusaha dan yang kedua yakni YouTuber. Idola saya yaitu Salman bin Abdullah Aziz As-Saud, atau yang kerap dipanggil dengan Raja Salman. Beliau merupakan pendiri kerajaan Arab Saudi modern. Saya mengidolakan beliau dikarenakan beliau sosok yang adil di dalam pemerintahan. Beliau menganggap masyarakat sebagai anak-anaknya sendiri. Dan juga beliau taat ibadah. Sosok pemimpin yang kaya raya tapi sederhana, tegas, dan juga beliau merupakan penghafal Al-Quran. Tokoh inspirasi saya yakni salah satunya adalah Ibu Tri Risma Harini, yakni salah satu mantan wali kota Surabaya yang menjabat selama 2 periode. Yang saya sukai dari beliau yakni cara bicaranya yang ceplas-ceplos dan tegas, serta cara bekerjanya yang begitu cekatan. Beliau termasuk salah satu tokoh inspiratif di dunia, dan beliau juga mendapatkan penghargaan dari WEA yang sudah bisa memberdayakan perempuan yang ada di Indonesia. Bapak Yusuf Hamka merupakan seseorang terkaya yang memiliki perusahaan tol terbesar di Indonesia. Di balik kesuksesan Bapak Yusuf Hamka, beliau sangat tekun, ulet, gigih, dan bekerja keras dalam pencapaian tujuan yang diinginkannya. Bapak Yusuf Hamka merupakan seseorang yang sangat dermawan dan enggan memamerkan kekayaannya di depan publik. Tokoh idola saya yang dari dulu sampai sekarang yang saya masih idolakan itu ada salah satunya, sebenarnya banyak sih, tapi yang saya idolakan sampai sekarang itu adalah Justin Bieber. Ya, Justin Bieber. Kenapa saya memilih Justin Bieber? Karena Justin Bieber ini dia dari umurnya masih kecil sekali, dibilang masih muda, masih belum pantas untuk bekerja ya di umur segitu. Dia sudah mulai berkarya, sudah mulai bekerja, membuat lagu sepertinya. Kalau ditanya apa enaknya kuliah di MD, ya kalau kuliah di MD ini saya merasa tidak hanya kuliah atau belajar ilmu manajemen saja, akan tetapi saya juga merasa menambah ilmu agama saya, tidak dari dosen saja tapi dari lingkungan saya, dari teman-teman saya, karena mayoritas teman-teman saya itu lulusan dari pondok pesantren, sedangkan saya sendiri lulusan dari SMKN negeri. Motivasi yang bisa saya sampaikan untuk anak muda bangsa Indonesia saat ini yakni jangan sampai magarmu itu mengurangi isi dompetmu. Pesan saya untuk anak muda di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Harapan saya untuk anak muda Indonesia, kalian kelak akan diperlukan bangsa ini. Maka jadikanlah kegagalan sebagai sahabat terbaikmu, karena hanya dialah yang setia mengingatkan untuk selalu berusaha yang lebih baik. Harapan untuk anak muda Indonesia adalah selalu mencintai tanah air dan menjaga kerukunan. Karena di akhir-akhir ini banyak sekali anak muda yang cenderung suka dengan budaya asing,
karena dirasa budaya asing itu sangat modern, sedangkan budaya Indonesia ini yang beragam ini adalah budaya yang sangat tradisional, yang kurang memiliki potensi viral atau bisa berkembang di mancanegara. Harapan untuk anak muda yaitu kita harus pantang menyerah, kita harus rajin belajar, giat berusaha, hindari kata malas, hindari kata magar. Harapan saya untuk pemuda-pemudi Indonesia yakni sudah waktunya milenial bercerita, karena hidup bukan hanya sekedar menikmati cerita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim.